Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Cahyani dengan NIM akhir 3038. Izin di sini saya akan memaparkan hasil dari praktek saya di Puskesmas Rondol Semarang. Dengan praktek itu yaitu manajemen layanan kesehatan. Yang pertama-tama di sini ada pendahuluan dan latar belakang. Pelayanan berbasis siklus hidup. Puskesmas IAP mengimplementasikan layanan kesehatan terintegrasi dengan pendekatan siklus hidup yang mencakup semua tahapan kehidupan, memungkinkan layanan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian, untuk penguatan promosi dan pencegahannya yaitu fokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Puskesmas ILP memperkuat upaya edukasi masyarakat melalui program efektif dalam meningkatkan kesadaran kesehatan dan perilaku hidup bersih. Berikutnya yaitu model pelayanan berbasis siklus hidup. Puskesmas ILP mengimplementasikan model pelayanan berbasis siklus hidup untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan fokus pada promosi dan pencegahan melalui kelesterisasi program yang terintegrasi. Kemudian untuk struktur klaster ILP sendiri yaitu dalam model integrasi layanan primer di Puskesmas menunjukkan hubungan antar program yang mendukung pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup secara integratif dan komprehensif. Berikutnya jenis layanan pada klaster 1 yaitu ada manajemen data dan sistem informasi, kemudian manajemen keuangan, kemudian ada manajemen aset, manajemen sumber daya, SDM, Sarpras, obat, dan BMHP, kemudian manajemen program dan atau klaster, mengkoordinir manajemen puskesmas, mengkoordinir manajemen mutu, mengkoordinir pemberdayaan masyarakat. Berikutnya, untuk klaster 2, ibu dan anak, yaitu bayi, balita, prasekolah, dan remaja. Untuk jenis layanannya sendiri itu ANC, ibu hamil, persalinan normal, dan nifas. Kemudian neonatal esensial, pelayanan gizi bagi ibu dan anak, SDI DTK, kemudian imunisasi, screening penyakit, screening kesehatan jiwa, MTBS, pengobatan umum, kesehatan gigi dan mulut, komunikasi antar pribadi atau KAP, kemudian Gadar Matneo, Perkesmas, kemudian screening KTPA. Kemudian untuk klaster 3 sendiri yaitu usia dewasa dan lansia. Jenis layanannya sendiri yaitu screening penyakit menular, screening PTM, screening kesehatan jiwa, kemudian screening kebugaran, screening layak hamil, kemudian screening geriatri, Kespro bagi Catin, KB pelayanan gizi bagi Uspro dan lansia, pengobatan umum, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan kerja, komunikasi antar pribadi atau KAP, kemudian Perkesmas, dan screening KTPA. Berikutnya itu klaster 4 yaitu penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Untuk jenis layanannya sendiri yaitu surveillance, kemudian penemuan kasus, penyelidikan epidemiologi, pengendalian vektor, outbreak response immunization atau ORI, pelayanan kesehatan lingkungan, dan komunikasi antar pribadi atau KHP. Kemudian di sini ada lintas klaster yaitu jenis layannya sendiri itu kegawat daruratan. Kemudian ada rawat inap, kefarmasian, pemeriksaan laboratorium, spesimen manusia, zoonosis. Kemudian di sini ada model pelayanan berbasis siklus hidup. Model pelayanan berbasis siklus hidup mendukung kesehatan setiap individu di setiap tahap kehidupan, dari ibu hamil hingga lansia, dengan fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan yang komprehensif.
Untuk alur manajemen pasien sendiri yaitu proses pelayanan pasien yang efektif. Setiap pasien melalui tahap pendaftaran, pemeriksaan klinis, dan penentuan tidak lanjut. Memastikan pengalaman pelayanan komprehensif dan berkesinambungan yang mendukung kesehatan masyarakat secara optimal. Untuk integrasi data ke Simpus dan platform nasional Satu Sehat memungkinkan pengumpulan dan analisis data kesehatan secara real-time, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di puskesmas. Kemudian, penggunaan rekam medis elektronik itu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. RME memungkinkan pengelolaan data pasien yang efisien dan aman dengan standar ICD dan kode obat nasional. Sistem ini mendukung pencegahan penyakit dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian kegiatan promotif dan preventif sendiri itu edukasi Garmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehat. Kemudian PHBS, pola hidup bersih dan kesehatan untuk semua, dan imunisasi lengkap untuk mencegah penyakit menular. Kemudian untuk peran perawat sendiri yaitu kontribusi vital dan pelayanan kesehatan. Perawat memiliki peran penting sebagai caregiver, edukator, dan advokat pasien, memastikan pelayanan kesehatan komprehensif, serta mendukung pasien dalam setiap tahap perawatan di Puskesmas Rondol. Kemudian, ini merupakan struktur organisasi Puskesmas Rondol. Diagram struktur organisasi Puskesmas Rondol menggambarkan hubungan antar posisi dan fungsi dalam pelayanan kesehatan, memperlihatkan bagaimana peran perawat berperan penting dalam pengelolaan dan mengkoordinasi layanan kesehatan masyarakat. Baik, sekian presentasi hasil praktek saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.